Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tentunya pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa banyak sekali melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerahnya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan ya. Ada beberapa amalan sebagai pembuka yaitu menuju surga. Nah, tentunya hal ini para hadirin dari kitab Mujibatil Jannah fi Dhaw'is Sunnah ya, oleh Syekh Abdullah ibn Ali Al-Ju'aithin. Nah, di dalam kitab ini para hadirin beliau membawakan hampir 62 ya, ada 62 amalan yang bisa menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga ya. Nah, tidak semua kita akan bahas, tapi beberapa saja para hadirin, amalan-amalan sebagai rangkuman, dan juga tentunya amalan-amalan inilah para hadirin yang akan mengingatkan kita nantinya atau juga memotivasi kita. Amalan apapun itu jangan sampai kita melalaikannya ya. Dan juga para hadirin yang sudah kita bahas salah satunya itu tentang masalah Al-Qur'anul Karim ya. Itu termasuk di dalam amalan-amalan yang nanti akan disebutkan di sini sebagai sebab seseorang masuk ke dalam atau membuka jalan menuju surga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin-poin tersebut para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya surga adalah dambaan ya, setiap insan. Kita dari kecil para hadirin itu sudah sering sekali oleh orang tua kita, begitupun juga kita ketika sekarang menjadi orang tua sering ya memotivasi anak kita apabila ingin masuk ke dalam surga, maka perbanyaklah amalan-amalan soleh ya. Nah, yang perlu digarisbawahi tentang surga ini para hadirin yang menjadi dambaan setiap insan ya. Surga tentunya apabila kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, bahkan nanti disebutkan di dalam kitab ini sampai 62. Itu semua yang dikerjakan tidak menjadi pembanding dengan surga atas kenikmatan yang sangat besar. Karena apa para hadirin? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita saksikan bersama atau kita dengarkan bersama, bahwa kita masuk ke dalam surga, begitupun Nabi ya, yang sudah dijamin itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hal ini tentunya memperingatkan kita juga, jangan kita sombong ataupun juga ujub ya, atau merasa bangga dengan amalan-amalan yang sudah banyak kita lakukan. Karena amalan-amalan itu para hadirin bila tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak ada manfaatnya dan tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul ahadukumul jannah bi'amalihi ya. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadlin wa wada'a yadahu ala ra'sihi. Yang artinya para hadirin dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya ya. Para sahabat keheranan kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya termasuk aku juga. Kemudian Rasulullah menambahkannya, hanya saja Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepalanya. Segitu Nabi yang menjadi panutan setiap insan para hadirin. Akan tetapi karena rahmat
dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memiliki persepsi yang salah atau salah tafsir dalam masalah hadis ini. Bukan berarti amalan-amalan yang kita kerjakan ini tidak ada manfaatnya, tidak. Ya, kita juga harus melihat firman dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau firman dari Allah Subhanahu wa taala atau juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya ketika menafsirkan firman Allah para hadirin, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-72, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, ya. Yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dulu kalian kerjakan. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat sedikit bertentangan dengan sabda Rasulullah yang sebelumnya bahwa tidak akan masuk surga orang yang atau tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan yang dikerjakan kecuali atas rahmat dan karunia Allah. Nah, maka firman ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir para hadirin. Beliau berkata, "Tsumma qila lahum ala wajhi at-tafaddul wal imtinan, tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, ay a'malukumus salihah kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum. Fa innahu la yudkhilu ahadan 'amaluhu al-jannah walakin bi fadlin minallahi wa rahmatih." Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka penghuni surga dengan nada memberi karunia dan kemurahan, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dulu kalian kerjakan. Maksudnya disebabkan amal-amal saleh kalian yang menjadi sebab turunnya limpahan rahmat Allah kepada kalian. Karena amal seorang tidak akan dapat memasukkan ke surga, akan tetapi dikarenakan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, amalan apa saja yang akan mendapatkan rahmat atau yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Jadi amalan-amalan soleh ini para hadirin hanya sebagai sebab agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Dengan rahmat Allah itulah kita akan masuk ke dalam surga. Nah, di antaranya para hadirin amalan-amalan yang nanti akan kita bahas. Ya, di antaranya ada 62 amalan. Dan tentunya masih banyak lagi ya amalan-amalan yang harus kita jaga, baik itu yang wajib ataupun juga yang sunnah ya para hadirin. Nah, tentang hal ini, tentang masalah amalan-amalan ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi disebutkan ya, ini menjadi motivasi untuk kita semua. Kita ketika beribadah itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang waktu kematian. Jadi tidak ada istilah alhamdulillah nih ya saya sudah mengerjakan ini dan itu dan sudah cukup. Nah, tidak ada istilah cukup dalam melaksanakan amalan soleh. Karena kita tahu juga para hadirin ketika seseorang melakukan amalan baik tahajudnya, wajibnya, sunnahnya, semua dia lakukan, apakah itu diterima atau tidak? Karena tidak sedikit pula ketika seseorang di akhir hayatnya itu na'udzubillah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dan jatuh ke dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Padahal di kesehariannya dia banyak melakukan amalan-amalan soleh, namun di akhir hayatnya ditarik hidayahnya, ya tentunya ketika ditarik hidayah tidak memiliki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, sehingga jatuh ke dalam kufuran, kesyirikan dan yang lainnya, dan di akhir hidupnya dia husnul khatimah, na'udzubillah. Dan berapa banyak pula para hadirin orang yang melakukan banyak keburukan, namun di akhir hayatnya dia mendapati dirinya husnul khatimah. Ya. Jadi tidak ada menjadi jaminan orang yang banyak melakukan amalan-amalan soleh, ya ataupun juga sebaliknya orang yang banyak melakukan keburukan-keburukan, namun bila bertaubat kepada Allah, ya maka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salah satu kisah yang masyhur yang dimana yang orang membunuh sampai 100 ya. Kemudian di akhir hayatnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya insyaallah ya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi peringatan penting untuk kita semua ya, agar tidak sombong ya atau merasa cukup dengan amalan yang sudah banyak kita lakukan. Dan dalam kitab ini pula para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si penulis membawakan beberapa hal yang sangat penting tentunya perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama, ya buku ini berisi amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh hadis sebagai penyebab seseorang masuk surga. Ya, jadi yang dibawakan ini sudah jelas ada di dalam
kitabullah ataupun juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, di dalam syariat telah ditetapkan bahwa sesungguhnya surga akan dimasuki atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Dan kemudian yang ketiga para hadirin, untuk memperoleh balasan yang didapat melalui sebab-sebab ini, amal tersebut haruslah berdasarkan kepada iman, ya. Maka ketika kita para hadirin menemui bulan Ramadan, salah satu contoh saja, ya. Kalau ingin diterima qiyam kita ingin diterima juga puasa kita, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, man qoma atau man shoma ramadhana imanan, yaitu menjadi syarat, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi harus dengan iman dan ihtisab. Ihtisab di sini adalah semata-mata kita mengerjakan suatu amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan keimanan itulah para hadirin, amalan tersebut menjadi subur dan insya Allah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam kitab ini pula akan dibahas keberagaman dan banyaknya sebab-sebab. Ya, di dalam kitab ini disebutkan ada berapa tadi? 62. Berarti bukti para hadirin kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan pilihan-pilihan amalan. Salah satu contoh saja, ketika kita misalnya luput zikir paginya, Allah sediakan zikir petangnya. Ya, ketika kita luput misalnya amalan di pagi harinya, Allah sediakan lagi amalan di pertengahan antara pagi dan siang, yaitu sholat duha yang keutamaannya sangat besar. Begitupun juga ketika kita luput amalan-amalan tersebut, Allah masih sediakan lagi amalan bukti dengan kasih sayang Allah, yaitu dengan apa? Dengan salah satu contoh sedekah misalnya, ya. Kita luput lagi di malamnya pun Allah masih kasih pilihan amalan kepada kita. Salah satunya apa? Tahajud. Itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya atau keutamaannya dosa-dosa, dan ketika kita berdoa diijabah waktu yang makbul. Jadi begitu banyak para hadirin pilihan dan amalan di keseharian kita. Ya, begitu kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita harus malu ya para hadirin kalau banyak sekali pilihan-pilihan tersebut kita lewati. Ya, padahal itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sekarang ya satu persatu, ya, atau diantara dari 62 amalan tersebut. Di antaranya tentunya yang paling utama sebab-sebab masuk ke dalam surga adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya, ya. Jadi bukan hanya ucapan saja, ya, akan tetapi amalan-amalan yang ada di dalam kalimat tersebut, komitmen yang ada di kalimat tersebut, la ilaha illallah, ya, dan hal lainnya itu ditinggalkan olehnya. Nah, dalam hal ini Ubadah ibn As-Samit dari Nabi SAW ia bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, ya. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, bahwa kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan roh darinya, dan bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan perbuatan yang telah dikerjakannya, ya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah kalimat tauhid, ya, atau pengesaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini sudah banyak sekali ya firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan begitu besar keutamaan, dan ini menjadi pedoman, ya, seorang yang muslim dan yang mukmin itu yang harus dijaga pertama-tama adalah ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu contoh saja para hadirin, ya, baik masalah yang besar atau yang kecil, ya, contohnya syirik. Syirik yang besar, naudzubillah, itu akan menghapuskan segala la yahbatunna amal yang dia kerjakan dihapus.
Nauzubillah, tidak ada manfaatnya. Begitupun juga yang kecil, ya, ini begitu pentingnya para hadirin di laut tauhid, sehingga menjadikan tauhid ini adalah sebab masuknya seorang ke dalam surga. Yaitu ketika dia mengerjakan sholat misalnya, ya. Ketika sholat dia ternodai ikhlasnya tersebut misalnya dengan ingin dilihat orang, bacanya dibagusi dan hal lainnya, maka nauzubillah ibadah pada saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu syirik kecil adalah riya. Jadi baik yang besar ataupun yang kecil dalam masalah tauhid itu adalah hal yang urgent, ya, atau yang penting, sehingga menjadikan ini nomor satukan amalan-amalan, menjadikan juga sebab-sebab dimasukkannya ke dalam surga, ya. Dan dalam masalah tauhid ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tidak diragukan lagi, ya. Seseorang ketika ingin selamat dunia dan akhiratnya, tentunya dilihat dari ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ternodai sedikit saja, maka itu akan merusak banyak ketauhidannya kepada Allah, apalagi dia ingin masuk ke dalam surga. Bahkan menjadikan seseorang yang bila menghindari atau bahkan sampai menghilangkan nilai tauhidnya di dalam kehidupannya, dia akan lawan daripada surga, yaitu neraka kekal di dalamnya, ya. Sebagaimana yang Allah tegaskan juga di dalam firman dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang kedua para hadirin yaitu adalah beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman itu di surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya, ya. Dan juga banyak sekali para hadirin firman-firman Allah lainnya yang menyebutkan begitu istimewanya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan yang lainnya, ya, sesuai dengan rukun-rukunnya para hadirin, dan juga menjalankan amal soleh dan menjauhi maksiat, ya. Maka seseorang ketika banyak melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan semakin tinggi dan tinggi derajatnya. Salah satu contoh saja para hadirin, seseorang yang ingin melakukan amal soleh misalnya, itu contoh dia mau jalan ke masjid, maka setiap langkahnya itu apa? Ditinggikan derajatnya, dihapuskan kesalahannya, ya. Ini dalam satu amalan, apalagi dengan amalan-amalan yang lebih besar dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi dan semakin tinggi lagi tingkatannya, ya. Dan insya Allah semakin dekat pula rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para hadirin? Karena seorang yang banyak melakukan perintah, ya, sudah menjadi hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga, yaitu akan ditinggikan dan dihapuskan kesalahannya. Sehingga dengan hal inilah menjadi penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man aba wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, ya. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang mereka enggan masukinya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku berarti ia telah enggan. Nah, sehingga dengan hadis inilah para hadirin sudah jelas fondasi dalam kita menjalankan suatu ibadah, ya, dalam menegakkan agama Islam, yaitu harus dengan nomor satu yang tadi sudah kita bahas, tauhid. Yang nomor duanya adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita meninggalkan salah satunya, maka bagaimana mungkin kita ingin menjadikan sebab-sebab amalan kita masuk ke dalam surga kalau dua hal tersebut tidak kita jaga, ya. Kemudian yang ketiga para hadirin, sebab-sebab masuk ke dalam surga yaitu adalah menghafal Asmaul Husna, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, ya, yaitu 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya
niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lainnya disebutkan para hadirin, la yahfazuha, tidaklah seorang menghafalnya. Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan man hafidhaha, ya, barang siapa yang menghafalnya. Ibnu Hajar berkata, Al-Khattabi mengatakan bahwa kata al-ihsa yang berarti menghitung dalam kalimat seperti ini mempunyai beberapa alternatif. Ya, jadi agar kita masuk ke dalam sabda Rasulullah ini para hadirin dijelaskan oleh para ulama, ya, di antaranya oleh Ibnu Hajar. Itu di antaranya ada beberapa poin. Ya, apakah kita harus menghafal semuanya atau memahaminya atau seperti apa? Nah, di antaranya yang pertama yaitu menghitung dan menyebutnya dari awal hingga akhir. Maksudnya seperti apa? Itu tidak cukup hanya dengan sebagiannya. Akan tapi seseorang berdoa kepada Allah dan memujinya dengan semua nama tersebut, sehingga semua yang dijanjikan melalui Asmaul Husna tersebut akan melahirkan balasan. Itu adalah surga. Maka para hadirin, ketika kita berdoa kepada Allah, salah satu syarat atau salah satu sebab agar doa kita ini diijabah oleh Allah apa? Diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu adalah salawat, baru setelah itu kita bisa meminta, ya. Nah, maka dengan pujian-pujian inilah para hadirin ketika kita berdoa kita masukkan nama dan yaitu yang ada di Asmaul Husna, ya. Allahur Rahim, Allahul Karim, Allahul Hakim, dan apa yang kita mintakan kita selalu mulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadikan sebab kita diberikan apa? Salah satu rahmat sehingga masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ya, maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan menghitung, ya, 99 tersebut adalah kemampuan seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alima an lan tuhsuha, ya. Allah mengetahui bahwa sekali-kali kamu tidak mampu menentukan batas-batas waktu itu, yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Juga seperti disebutkan dalam hadis Nabi, istaqimu wa lan tuhsu, ya, beristiqomahlah dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Ya, ini para hadirin, kalian tidak akan sanggup mencapai hakikat istiqomah tersebut. Dengan demikian makna dari hadis tersebut adalah barang siapa yang sanggup menunaikan hak-hak Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang baik tersebut, serta mengamalkannya segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya, yaitu dengan menghayati makna-maknanya, lalu menuntut dirinya dengan melaksanakan berbagai kewajiban yang terdapat di balik nama-nama tersebut. Ya, di antaranya misalnya ketika dia mengetahui ada salah satu di dalam Asmaul Husna yaitu Ar-Razzaq, ya, Allah memberikan apa? Allah Maha Pemberi rizki. Maka ia harus yakin. Ini salah satu para hadirin pengamalan, ya, agar dia bisa mendapatkan apa? Keutamaan dari Asmaul Husna ini. Yaitu sebagaimana tadi, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, menghitung di antaranya di sini ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ahli hadis, yaitu ketika misalnya tadi disebut Ar-Razzaq, ya, kita harus yakin bahwa Allah sajalah yang memberikan apa? Rezeki kepada kita. Nah, sehingga dengan yakin tersebut para hadirin, dengan salah satu asma dan sifat Allah, itu sudah menjadikan insyaallah salah satu hal amalan yang akan menjadikan sebab-sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dalam masalah ihsa di sini atau artinya menghitung para hadirin, itu adalah memahami makna-maknanya secara menyeluruh. Kata ini diambil dari suatu istilah dalam bahasa Arab, fulanun dzu hasatin, ya, yang artinya fulan mempunyai pemahaman dan pengetahuan. Jadi kita harus mempelajari dari mulai nama Allah yang pertama sampai yang terakhir, itu kita harus mempelajari. Sekarang ada, ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, dan kalau tidak salah ada beberapa jilid, itu dijelaskan secara detail dari yang pertama sampai yang terakhir, dan sangat mudah insyaallah bisa dipahami oleh orang-orang baik yang sedang belajar ataupun juga yang baru belajar. Akan tapi perlunya tetap kita bila membaca tentang masalah sifatullah ini atau asma-asmanya, kita harus tetap, ya, didampingi oleh yang mohon maaf yang berilmu kehadiran agar tidak salah dalam memahami ataupun juga menafsirkan sifat dan asma Allah. Kemudian yang keempat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, begitu banyaknya sekali keutamaan-keutamaan Al-Qur'an ini para hadirin.
dan tentunya dengan mengamalkannya. Jadi bukan hanya membaca, akan tetapi bagaimana kita memahami Al-Quran tersebut. Ya, alhamdulillah sudah banyak kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah. Akan tapi di sini ditambahkan lagi oleh salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Ya, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, baca dengan perlahan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya derajatmu berada pada akhir hayat yang engkau baca. Ya, jadi semakin kita bisa memahami, semakin kita fasih membaca Al-Quran, maka semakin mulia adalah hidup kita baik di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Ya. Maka para hadirin, kita misalnya sekarang sudah menjadi orang tua, sudah semestinya lah kita mendidik anak-anak kita ya sebagai generasi penerus, yaitu dari dini kita sudah memasukkan hafalan-hafalan, ya, meleskan anak-anak kita kepada yang masya Allah yang memiliki ilmu dalam masalah baik tajwidnya, ya. Jangan sampai para hadirin kita hanya tertargetkan di hafalan saja, tapi tajwidnya masih sangat jauh, ya. Apalagi mohon maaf kita tinggal di negara Indonesia yang memang pada basicnya tidak bisa berbahasa Arab, sehingga banyak terpleset ya di dalam masalah makharijul hurufnya ketika menyebutkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini, sehingga ditakutkan para hadirin kalau dibiasakan tidak dibenarkan ketika salah dan kita hanya target hafalan-hafalan saja, kesalahan baca itu fatal ya, bisa salah arti dan yang lainnya, sehingga perlunya kita memberikan yaitu pembelajaran kepada anak bukan hanya motivasi untuk hafalan saja, akan tetapi bagaimana mereka juga fasih dan tartil dalam membaca Al-Quranul Karim ini, sehingga para hadirin ketika kelak besar dia bukan hanya bisa membaca saja atau menghafalkannya, tapi dia bisa mengamalkannya sebagaimana yang menjadi sebab-sebab masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah Al-Quranul Karim ini ya, tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, yang sudah tidak asing ya bagi kita semua. Di dalam Al-Quran banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita harus ketahui agar kembali para hadirin kita termotivasi ya. Tidak apa-apa kita ulang para hadirin masalah motivasi dalam membaca Al-Quran ini, yaitu jangan sampai Al-Quran ini hanya kita targetkan misalnya satu hari satu halaman, satu lembar ya. Kita harus ketahui bahwa keutamaan satu huruf ya, bukan satu ayat. Satu huruf itu 10 kebajikan. Apalagi kalau kita menargetkan dalam satu bulan misalnya bisa selalu menghatamkan Al-Quran Karim, maka berapa banyak kebaikan-kebaikan ya. Nah, ini menjadi kaidah para hadirin dalam kehidupan kita. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ya salah satunya membaca Al-Quran misalnya. Kalau kita targetkan satu bulan 30 juz, dari satu amalan ini udah berapa banyak kebaikan ya. Kaidahnya gimana para hadirin? Kaidahnya itu yang kita harus tetapkan dalam kehidupan kita. Banyaknya kebaikan, insya Allah ini menjadi bukti atau menjadi sebab datangnya rahmat Allah kepada kita ya. Kasih sayang Allah kepada hambanya tentunya bila seseorang banyak melakukan kebajikan, ketaatan, amal soleh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, ketika kasih sayangnya tersebut turun, insya Allah rahmatnya pun akan turun kepada kita, sehingga hidayah kepada kita terjaga ya sampai akhir hayat. Begitupun juga amalan-amalan lain akan kita mudah untuk kita mengamalkannya karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan ya. Akan tetapi kalau yang mudah saja, Al-Quran ini mudah para hadirin ya, alhamdulillah sekarang di gadget sudah ada ya, di toko sudah sangat mudah, beli di online saja sudah sangat mudah dan harganya pun murah-murah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan bila kita kesulitan dalam membaca Al-Quranul Karim. Bahkan mencari guru pun juga sangat mudah sekarang ya, baik radionya sudah ada ya, terjadwal kalau tidak salah di Radio Roja itu terjadwal di setiap jam berapa ada pembelajaran Al-Quran. Begitupun juga kalau mau biar lebih khusyuk ya, biar lebih kena misalnya belajarnya itu via televisi pun ada, alhamdulillah, TV Roja, TV lain itu pun alhamdulillah ada program-program
Dari segi lainnya pun, dari segi online, ya, ada video call lah sekarang dan hal-hal lainnya, itu bisa kita gunakan para hadirin untuk salah satunya membaca Al-Quran ini dan mengamalkannya. Ya, tidak ada istilah dengan alasan mohon maaf, ya, dengan umur ataupun dengan waktu kita kerja. Ya, alhamdulillah itu semua sudah diberikan solusi. Di mobil ada radio, ya. Di kantor kita memiliki gadget yang alhamdulillah ada internetnya. Bahkan sekarang wifi udah di mana-mana. Ya, jadi tidak ada alasan para hadirin untuk kita mengamalkan dan membaca Al-Quran ini sehingga insya Allah menjadikan sebab masuk ke dalam surganya Allah. Nah, di antara keutamaan para hadirin yang ada di dalam Al-Quran, yang kitabullah yang mulia ini, yaitu sebagian ayat maupun surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan, ya, yaitu bahwa ayat-ayat dan surat-surat tersebut merupakan salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Sudah kitabullah ini atau Al-Quranul Karim ini mulia, ya, memberikan syafaat bagi yang membaca. Ayat-ayatnya pun di dalamnya, ya, bagi yang membacanya salah satunya pun memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antaranya para hadirin yaitu ayat kursi. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatan al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Ya. Barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai salat wajib, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali apabila ia wafat. Ini salah satu keutamaan para hadirin ayat-ayat Allah yang ada di dalam ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitabullah itu Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Mulk. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebelum kita masuk ke surat Al-Mulk para hadirin, sebagai pengingat saja masalah ayat Al-Kursi ini sudah menjadi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai yang 5 waktu, ya, selesai baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, kita membaca apa? Ayat kursi. Di setiap duburi shalah, ini adalah di akhir, ya, bukan sebelum salam, akan tapi setelah salam, yaitu zikir apa? Ba'da shalah. Di situ kita disunnahkan oleh Rasulullah membaca ayat kursi di setiap doanya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, ya, keutamaan-keutamaan ayat-ayat yang ada di dalam kitabullah ini, yaitu surat Al-Mulk. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun minal Qur'an ma hiya illa 30 ayah, khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak." Ya. Artinya ada suatu surat dalam Al-Qur'an yang hanya terdiri dari 30 ayat. Namun ia akan membela orang yang membacanya sampai ia memasukkannya ke dalam surga. Dan ia adalah surat Tabarak, ya, yaitu surat Al-Mulk. Maka para hadirin, riwayat ini tentunya dihasankan oleh Syekh Albani. Kita usahakan membaca surat Al-Mulk ini adalah malam, misalnya ketika mau tidur. Ya, kalau memang kita mau tidur dulu tidak apa-apa, kemudian kita selipkan di tahajud kita atau ketika kita bangun di tengah malam, ya. Kemudian ditambahkan pula masalah surat Al-Mulk ini oleh At-Tirmidzi, ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dengan lafaz suratun minal Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seorang sampai orang tersebut diampuni, ya, yaitu surat Tabarak. Maka dalam hal ini pula para hadirin bisa kita lihat, ya, kembali bukti apa? Kasih sayang Allah kembali kepada kita. Sudah amalan membaca Al-Qur'annya besar, tadi satu huruf berapa? 10 kebajikan. Ditambah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu memiliki apa? Keutamaan. Contoh 30 ayat ini kalau kita baca insya Allah 5 menit paling lama para hadirin. Atau 10 menit lah. Mohon maaf bagi orang yang memang perlu pembelajaran dalam membacanya. Ya, apalagi dia sambil mendengarkan misalnya agar lebih tartil dan fasih, itu akan apa tadi? Diampuni dan juga akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Sangat sayang sekali para hadirin bila kita banyak meninggalkan amalan-amalan yang terkadang kita suka lupa dan luput, bahwa amalan-amalan yang ringan ini sebenarnya banyak membantu atau menambal lah, ya, banyak amalan-amalan kita lain yang masih banyak bolong. Ya, jadi yang ringan ini kita jaga, jangan sampai enggak. Ketika kita ada yang lupa, baik yang kita sadari atau tidak sadari,
Maka dengan amalan-amalan ringan ini para hadirin yang kita misalnya rutinkan setiap harinya, mudah-mudahan ini menjadi penambah lah ya, atau penambah timbangan kebaikan berat kita insya Allah di hari akhirat kelak, sehingga akan menjadikan sebab kembali masuk ke dalam surga. Kemudian ayat-ayat lainnya para hadirin yaitu di dalam surat Al-Ikhlas. Tambah sedikit lagi ya, tadi ayat Al-Kursi sudah lebih sedikit dari Tabarok. Tabarok agak lumayan panjang lah ya, satu lembar kalau nggak salah, satu lembar setengah ya, satu lembar setengah halaman, tidak sampai satu halaman, di halaman yang ketiganya. Nah surat Al-Ikhlas ini sambil merem insya Allah anak kita pun sudah bisa ya. Maka sangat disayangkan para hadirin kembali kalau kita masih banyak lalai dan meninggalkan amalan-amalan yang begitu banyak Allah sediakan kepada kita, apalagi amalan-amalan ini menjadikan sebab rahmat Allah datang kepada kita dan dimasukkan ke dalam surga. Nah surat Al-Ikhlas ini para hadirin dibawakan oleh Abu Hurairah ya, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad faqala wajabat. Fasa'altuhu madza wajabat ya Rasulullah? Faqala al-jannah ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki sedang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan sampai selesai para hadirin. Lalu Rasulullah berkata, pasti ya, atau terpenuhi. Maka aku bertanya, apa yang pasti wahai Rasulullah? Rasulullah menjawabnya surga. Hadis riwayat Malik dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dari Anas dalam kisah seorang laki-laki yang mengimami kaum Ansor para hadirin di Masjid Quba, dan ia selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya. Nabi SAW menanyakan kepadanya tentang hal itu. Apa yang membuatmu membaca surat ini pada setiap rakaatnya? Ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sangat mencintainya. Lalu Rasulullah bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah ya. Sesungguhnya kecintaan terhadapnya membuat engkau masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq dan dengan redaksi jazm ya. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib sahih, dan Albani mengatakan yaitu hadis ini hasan sahih. Dan yang terakhir para hadirin tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini yaitu dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dari awal hingga akhirnya sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Dan tentunya para hadirin, surat Al-Ikhlas ini banyak sekali kita baca sebenarnya di dalam keseharian kita. Setelah ba'da sholat kita baca ya. Kemudian pagi kita baca 3 kali, petang kita baca 3 kali lagi ya. Kemudian mau tidur kita baca lagi. Jadi banyak sekali surat-surat atau ayat Al-Ikhlas ini kita baca di dalam setiap hariannya, yang sudah memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau disediakan di dalam kitab-kitabnya yang dibawakan sampai sekarang dengan yang sahih ya. Jadi bila kita masih banyak meninggalkan para hadirin ya, maka tentunya banyak keutamaan yang kita tinggalkan. Dengan banyaknya keutamaan yang ditinggalkan, auzubillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ditakutkan semakin jauh dan jauh. Nah, bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini atau amalan-amalan tersebut sebab masuk ke dalam surganya Allah? Kalau amalan yang ringan saja masih banyak kita tinggalkan, terlebih lagi amalan yang lebih berat ya. Kita mulai dulu para hadirin dengan amalan-amalan yang ringan, zikir ba'da shalah, zikir pagi dan petang kita jaga. Baru setelah itu kita bertahap sehingga insya Allah dalam keseharian amalan-amalan yang sudah Allah sediakan untuk para hambanya agar dikerjakan tersebut tidak akan kita lewati atau lalai begitu saja ya. Udah masuk ya? Ya. Kita dengar azan dulu, lalu kita sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masyarul muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Poin yang kelima, yaitu sebab-sebab seorang ini dimasukkan ke dalam surga.
itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berzikir ini para hadirin banyak sekali ya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan begitu banyaknya keutamaan bagi seseorang yang senantiasa memuji Allah, berzikir kepadanya baik di saat senang dan susah ataupun juga di tempat-tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Bila menjaganya maka akan banyak mendapatkan keutamaan. Salah satunya para hadirin yang Allah dan Rasulnya sudah sediakan kepada kita semua, amalan tentang berzikir ini adalah ketika kita menemui waktu pagi dan petang. Ya, ada suatu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu man qala subhanallahil azim wa bihamdih, yaitu subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya, akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pohon kurma di surga. Ini salah satu contoh para hadirin ketika seseorang membaca atau berzikir, ya misalnya subhanallah bihamdi, dan ini dianjurkannya 100 kali. Berarti berapa banyak pohon yang Allah sediakan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga amalan ini. Ini baru salah satu contoh dari zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ada lagi contoh zikir lain yang hampir sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditanamkan pohon di surga. Itu yang dimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh Abu Hurairah sedang menanam suatu pohon, ya salah satu pohon sedang ditanam oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Abu Hurairah ini. Ya, semoga Allah meridainya, itu apakah engkau ingin tahu ada yang lebih mulia dan lebih besar keutamaannya daripada tanaman yang sedang aku tanam ini? Kemudian Abu Hurairah, iya apa ya Rasulullah? Yaitu adalah man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Maka ini pun sama akan diberikan atau ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga kelak. Dalam hal berzikir ini para hadirin sebenarnya hampir di keseharian kita full, ya. Itu banyak sekali zikir-zikir yang sudah harusnya kita baca. Dimulai saja dari bangun tidur kita sudah diperintahkan apa? Berzikir kepada Allah. Kemudian masuk ke kamar mandi pun kita diperintahkan berzikir kepada Allah. Kemudian berjalan atau keluar dari rumah, ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian jalan setiap langkahnya dan membaca zikir pula. Masuk ke dalam masjid kita berzikir, ya. Sambil menunggu bainal adzan wal iqamah kita juga diperintahkan adalah untuk berzikir pula, karena itu adalah salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sholat pun kita menyelipkan zikir-zikir, ya di antaranya ketika sujud, ruku, di tahiyat akhir. Setelah sholat pun kita berzikir. Jadi di satu waktu saja para hadirin zikir ini sudah banyak kita lakukan. Ya. Namun berapa banyak pula orang yang meninggalkan amalan ini. Padahal satu waktu kita mau sholat subuh aja itu sudah banyak Allah sediakan kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Apalagi kalau kita jaga di 5 waktu, ditambah lagi zikir pagi dan petangnya, ditambah lagi mau tidurnya, ya, ditambah lagi kalau kita mimpi buruk saja, ketika kita bangun kita suruh memuji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak sebenarnya masalah tadi, ya, satu amalan dalam poin-poin yang nanti ada 62 ini para hadirin. Dari satu poinnya saja sudah disediakan banyak sebenarnya pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebab-sebab, ya, masuk ke dalam surga atau menjadikan kita insyaallah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka dari itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memakmurkan amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya sudah perintahkan, baik yang mudah ataupun juga yang memang perlu kesungguhan dalam melakukan hal tersebut, ya. Di antaranya para hadirin, kalau yang mudah tadi alhamdulillah, ya, sudah kita banyak dengarkan atau sudah disebutkan tadi. Di antaranya adalah membaca surat Al-Ikhlas. Sangat mudah sekali alhamdulillah. Kalau yang perlu kesungguhan di antaranya apa? Terkadang kita harus mengeluarkan harta yang kita cintai agar disedekahkan. Di antaranya salah satunya apa? Perintah zakat. Ya, terkadang suka seseorang itu berat untuk mengeluarkan zakat karena dari harta yang dia cintai. Apalagi hartanya semakin besar, maka zakatnya pun sudah otomatis menjadi besar. Akan tapi dia harus korbankan, ya.
untuk menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Begitu juga yang perlu kesungguhan adalah bagaimana kita bisa menemui maksiat-maksiat yang bergelimpangan misalnya di jalan yang sangat mudah kita lihat. Ini pun juga perlu kesungguhan ketika kita meninggalkan hal-hal tersebut. Bahkan dalam beribadah pun para hadirin, ya, kita harus sungguh-sungguh untuk ketika menjaga kebersihan hati kita, ya, agar tidak tercampur oleh baik tadi syirik kecil, riya, atau keburukan-keburukan lain, ya, atau hal-hal lain lah yang perlu kesungguhan. Itu harus kita latih dan latih sehingga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sadar begitu kasih sayangnya Allah kepada kita, begitu besarnya Allah memberikan banyak sekali pilihan-pilihan amalan-amalan sehingga kita akan semakin malu dan malu sebagaimana yang senantiasa kita baca juga sebenarnya di zikir pagi dan petang yang disebut dengan ummul istighfar, ya, ibunya istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Di pertengahan doa ini ada apa? Kita ini mengakui bahwa kita ini banyak dosa, ya, sehingga kita akan semakin rendah dan rendah di hadapan Allah, dan tentunya kita akan semakin kembali kepadanya dan malu bila kita banyak meninggalkan amalan-amalan yang sudah banyak Allah sediakan, ya. Maka tadi para hadirin, marilah kita menjaga senantiasa memakmurkan amalan-amalan sehingga mudah-mudahan para hadirin kita berharap dari amalan-amalan tersebut menjadikan salah satunya sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan karena baru 5 poin, ya. Tentunya insyaallah kalau memang Allah mudahkan kita akan banyak menyebutkan amalan-amalan tadi untuk menyemangati lah motivasi kita bahwa begitu banyaknya amalan yang sebenarnya bisa memasukkan atau sebab-sebab memasukkan kita ke dalam surga. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.